Akhir-akhir ini gue banget kepikiran, loh, punya ide, punya desain, punya karya kok dianggurin gitu. Nggak aktif banget untuk menawarkan. Sehingga kemarin-kemarin ini kebetulan dapat postingan bagus atau komentar bagus dari Kiai Andi Kusuma Wardana yang mengencourage untuk berbisnis. Oh ya, kepikiran juga ini. Oke, desain pesawat ini gue banget akan tawarkan. Dan di situ disebutkan ditawarin ke luar negeri dah, negara-negara luar, boleh lah. Lantas apakah gue banget kagak nasionalis? Lo di sini kagak ada yang melirik, ya boro-boro melirik, bahkan aktif mengambat gitu kan. Nah, keanehannya di situ. Jadi wajar aja kalau gue banget saranin dicarikan calon yang siap untuk memproduksi dari luar negeri. Itu pesawat itu udah pernah dicoba untuk dilombakan tapi tidak lolos screening. Jadi sebelum dilombakan udah gagal screening. Wah, aneh ini. Jadi kalau ada lomba dan menanyakan identitas, itu lomba yang ajaib. Jadi maksudnya apa ini? Ini kebiasaan yang buruk ya di mana-mana di Indonesia. Mau lomba kok nanya KTP? Apa urusannya? Ini serius atau gimana ini? Jadi kalau Indonesia nggak maju-maju ya ada semacam sakit kepala kayak gini. Kepalanya sakit, logikanya sakit. Nah, itu harus disembuhin tuh pakai Paramex lah atau apa. Ya, di luar negeri siapa aja, negara manapun lah, mau kaya mau miskin, yang pasti negara itu pasti punya duit lah. Dari negara barat, Eropa, Amerika, Iran, atau sekalian musuhnya tuh Israel, mana aja, negara Taiwan atau Burma, apa aja lah ditawarkan. Nanti berapapun yang gue banget dapat itu 50-50 ya. Kita pakai cara Indonesia marhain ya. Kalau orang Indonesia marhain itu ngasihnya 50-50 itu. Mantap. 50%. Ya, semoga berhasil lah. Dan ini desain ini ya boleh dikatakan revolusioner ya, karena berlandaskan teori yang katakanlah lebih bertanggung jawab ya. Di samping juga produknya juga tidak pernah ada sebelumnya. Kalaupun ada mungkin di dunia UFO yang nggak kita kenal ya. Teori itu dari flat earth ya. Kalau flat earth itu kan bumi ini bergerak vertikal ya. Kalau disebutkan universal acceleration, bumi ini naik ke atas secara akselerasi. Tapi menurut versi gue banget, sebaliknya, mengarah ke bawah secara deakselerasi. Itu sebabnya pesawat bisa terbang ya karena faktor itu. Bagian bawah dari pesawat itu ditumbuk oleh lapisan udara. Jadi semakin kenceng, itu semakin naik. Jadi kecenderungan pesawat jatuh itu bisa dilawan dengan tumbukan molekul udara yang lebih banyak karena kecepatannya semakin kenceng. Sehingga dalam per detik itu molekul udara yang menumbuk lebih banyak sehingga lebih ngangkat gitu kan. Itu sebabnya kalau pesawat digas kenceng itu naik tanpa diarahkan ke atas juga naik sendiri itu. Nah itu berbeda dengan teori Bernoulli Principle yang menyebutkan bahwa pesawat itu bisa terbang karena ada sayapnya yang didesain depannya
tebal, belakangnya tipis, sehingga ada perbedaan lapisan udara sehingga naik. Oh, nggak ada kaitannya itu. Tanpa tanpa sayap pun benda itu bisa terbang dengan mengandalkan kecepatan. Mau bukti itu tutup susu kaleng yang bundar ceper itu dilempar aja dah. Semakin kenceng itu semakin naik itu. Nah, itu kan berarti tanpa sayap pun udah bisa naik, nggak perlu sayap. Benda ceper pun bisa naik. Nggak usah didesain secara Bernoulli principle itu. Nah, pesawat gue banget ini tanpa sayap dan navigasinya itu juga berbeda dengan navigasi yang sekarang. Kalau navigasi sekarang kan mengandalkan benturan dengan udara secara alamiah gitu ya. Kalau pesawat gue banget itu navigasinya secara propeller pakai kitiran, itu tinggal diatur aja mau diarahkan ke atas kitirannya atau diarahkan ke bawah, itu tinggal tergantung kebutuhan. Jadi secara global ada 3 andalannya. Pertama, keamanan ya. Kalau di pesawat konvensional itu kan udah menjadi kudu. Kalau mau landing, itu pesawat harus ditancap gas dulu. Ini riskan itu. Jadi nggak ada pesawat yang tidak tancap gas. Harus tancap gas supaya apa? Supaya tidak jatuh gabruk, tidak ada benturan keras. Maka harus digas. Kenapa? Karena dengan digas itu pesawat mempunyai daya ke atas untuk melawan kecenderungan akselerasi ke bawah. Sehingga jatuhnya diupayakan supaya semulus mungkin. Tetap aja gabruknya itu kerasa juga itu, apalagi pilot-pilot yang tidak begitu gape ya, gabruk gitu kan. Mending cuma gabruk. Kalau ada kecelakaan kan itu bukan hal yang bukan sekali 2 kali itu kecelakaan di saat landing, karena pilotnya itu ya salah perhitungan sehingga jatuhnya pesawat terlalu keras, kecelakaan lah. Dan kalau ada pilot yang panik itu kan seringkali harus mengulang itu, menaikkan pesawat lagi, muter untuk landing, untuk mencoba landing lagi kan, karena panik. Itu bahaya. Itu nancap gas sebelum landing itu bahaya kalau nggak ahli banget. Nah, kalau dengan pesawat gue banget ini ya solusinya ya santuy aja. Mau mendarat ya mendarat aja, tinggal diaktifkan itu propeller yang menghadap ke bawah. Jadi mempunyai daya ke atas secara lebih aman, nggak usah tancap gas juga nggak apa-apa. Jadi jatuhnya bisa lebih mulus dan lebih tenang. Kedua, apa andalannya? Daya muat ya. Ya karena tanpa sayap kan, jadi lebih efisien ya ruang yang didesain itu kan, bisa didobelkan lah gitu, triple kalau mungkin. Jadi daya muat lebih banyak. Dan ketiga, kecepatan. Jadi problem kecepatan, kenapa kecepatan pesawat itu terbatas? Ini yang nggak banyak diceritakan ya, menurut gue banget ya. Jadi perkara dome atau flat earth itu udah ancient, itu dari zaman dulu itu udah disebutkan oleh agama-agama itu, bahwa di langit ini ada dome, ada bumi yang datar. Cuman kan digusur sama sekolah konvensional kan. Tapi itu real, itu di eksperimen juga bisa itu. Ada itu dome. Itu sebabnya pesawat tidak bisa dibikin maksimal, karena jika kecepatannya dibikin setinggi mungkin, itu pesawat akan naik terus ke atas, ya mentok lah lama-lama. Itu sebabnya pesawat itu tidak mungkin dibuat sekencang mungkin.
Seandainya tidak ada dom itu kan no problem kan, tinggal dikencengin aja itu pesawat, dibikin daya yang segede mungkin kan. Tapi kenyataannya nggak bisa begitu. Jadi kalau solusi dari kecepatan adalah daya, kok nggak berlaku? Tinggal digenjot kan dayanya aja. Tapi nggak berlaku itu. Nah itu karena ada dom. Nah solusinya ya tinggal propeller yang menghadap ke atas itu diaktifkan untuk melawan kecenderungan pesawat yang terus naik oleh karena kecepatan yang semakin tinggi. Jadi kan bisa diarahkan, dibuat supaya pesawat itu melaju secara horizontal, tinggal permainan propeller yang menghadap ke atas saja. Ya gitu. Jadi kecepatan bisa digenjot sekencang mungkin. Nah ini revolusioner di sini, segi revolusioner. Jadi ya ini ada unsur teknologi apa namanya, UFO juga ya. Sebenarnya UFO dulu waktu banyak dicoba di crack, sebenarnya apa sih teknologi UFO. Gue banget pernah posting itu, ini kan cuma teknologi macam helikopter, cuman kitirannya aja nggak kelihatan. Nah habis itu kan mulai deh itu diproduksi ya, kayak Ehang itu memproduksi taksi yang terbang gitu ya, ya kayak UFO kan. Nah pertanyaannya itu dapat ide dari mana kan begitu. Jadi janganlah itu kebiasaan mencuri ide itu bikin bonyok gitu. Bil khusus kalau lagi covid begini kan, bikin bonyok, nggak didoakan pun. Ya begitu juga hukum alam itu, jangan mencuri ide. Ya, gue banget nggak mengklaim sebagai yang pertama, tapi dulu emang teorinya nggak masuk akal. Pokok masuk menjelaskan UFO pakai anti gravitasi, sedangkan gravitasi nggak ada. Maka gue banget bilang aja ini teknologi macam helikopter. Nah udah akhirnya kan it works, diproduksi itu pesawat-pesawat yang kayak UFO yang sebenarnya teknologinya bikin ketawa. Ini cuma teknologi helikopter. Ya, itu karena teorinya ya teori flat earth, bukan teori globe earth, bukan gravitasi. Itulah masalahnya. Kalau basic teorinya benar ya insya Allah segalanya mudah dijelaskan gitu kan. Dan ya satu hal, sakit kepalanya harus dihilangkan lah dari tubuh bangsa ini. Ya, kalau ada hal-hal yang baik ya harus disupport. Dan masyarakat juga harus aktif itu. Kalau ada yang baik harus disupport. Kalau pejabatnya itu sakit kepala, ya kan bisa didesakkan itu. Lu minum Paramek lah gitu ya. Jadi sakit logika ini yang menyebabkan kenapa bangsa ini tidak bisa maju secara ridho gitu. Majunya juga kalau maju secara setengah-setengah ya itu kayaknya gimana ya. Ya good luck aja kalau ada yang bisa menawarkan ke perusahaan-perusahaan baik di luar negeri atau dalam negeri. Tapi di luar negeri aja dah, di sini mah urusannya menghambat melulu sih. Ya nanti komisinya udah disebut belum tadi? 50-50 ya. Gue banget 50%, antum 50% ya. Tapi bil khusus untuk Andi ya ini ada spesial lah sebagai yang menjadi trigger untuk gue banget memasarkan. Kendati seandainya Akhi Andi tidak mendapatkan calon peminat, tetap akan ada penghargaan.
Tapi kalau dapat ya itu bagus ya, 50%. Ya begitulah, itu kita bicara dari awal aja soal uang nih, soal skemanya ya, supaya jelas. Try this at home.